Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexander Dita Pertama. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tugas praktikum modul 3 dan modul 4. NPM saya 06 2018 1 02029. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Soalnya yaitu adalah jelaskan apa itu routing dan jelaskan perintah-perintah dasar pada Cisco router. Routing adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 dari protokol tumpukan 7 lapis OSI. Perintah-perintah dasar pada Cisco router yaitu enable digunakan untuk masuk ke router as privileged user. So, digunakan untuk melihat daftar perintah yang tersedia untuk dieksekusi. So running config digunakan untuk menampilkan file konfigurasi yang sedang dijalankan pada RAM. So startup config digunakan untuk menampilkan file konfigurasi yang dijalankan saat startup. File konfigurasi tersebut disimpan pada NVRAM. Copy running config startup config digunakan untuk menyimpan pengaturan yang sedang berjalan pada RAM ke NVRAM sehingga dapat diterapkan pada saat router dinyalakan. Startup config digunakan untuk menghapus file konfigurasi yang tersimpan pada VRAM. Copy running config TFTP menyimpan running config ke TFTP server secara remote. So user digunakan untuk menampilkan pengguna yang sedang terhubung ke jaringan yang bersangkutan. So ERP digunakan untuk menampilkan tabel ERP atau address resolution protocol, merupakan sebuah protokol yang memetakan fungsi IP address ke alamat fisik mesin. So history digunakan untuk menampilkan riwayat perintah yang telah dieksekusi sebelumnya. So interface digunakan untuk menampilkan statistik dari semua interface yang tersedia. So host digunakan untuk menampilkan change dari host yang tersedia. So flash digunakan untuk menampilkan informasi mengenai memori flash yang terdapat pada perangkat router Cisco. So protokol menunjukkan status protokol layer ketiga pada perangkat yang telah dikonfigurasi. So IP interface digunakan untuk menampilkan informasi mengenai IP interface secara lengkap. So IP interface brief digunakan untuk menampilkan output dari status IP address suatu interface secara ringkas. So IP protokol digunakan saat protokol routing dinamis dijalankan pada perangkat untuk memverifikasi konfigurasi protokol routing sedang diproses seperti yang diharapkan. So IP route digunakan untuk menampilkan konten tabel routing IP saat ini. So logging digunakan untuk verifikasi beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dan dapat mengakses log dan menampilkannya. So clock digunakan untuk menampilkan jam dari sistem saat ini. Ping digunakan untuk memverifikasi ketergabaian host tujuan dengan mengirim 5 paket ICPM ke host tujuan, dan host tujuan mengembalikan atau menjawab kiriman tersebut dengan paket yang serupa. Threshold digunakan untuk memverifikasi operasi jaringan dengan mengirimkan paket sesuai jalur yang telah ditentukan dari jalur sumber ke jalur tujuan memanfaatkan fungsi TTL. So version digunakan untuk menampilkan versi Cisco iOS yang digunakan. Configure terminal digunakan untuk masuk ke global configuration mode. Hostname digunakan untuk mengganti nama host secara default host bernama router. Banner MOTD digunakan untuk menambahkan MOTD atau Music of the Day sebagai banner. No banner MOTD digunakan untuk menghapus pesan MOTD dari banner. Do digunakan untuk dapat menjalankan perintah privilege mode atau exit level mode meskipun pada global configuration mode. Enable password digunakan untuk mengaktifkan fitur password. Line console digunakan untuk masuk ke line console mode. Password admin digunakan untuk menetapkan password untuk login dengan password admin. Login digunakan untuk mengaktifkan fitur login. Exit timeout 130 digunakan untuk mengatur fitur auto log off. Dan di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Terapkan routing pada paket Cisco Tracer. Pertama kita buka Cisco Tracer-nya, lalu kita buat topologi. Ini adalah topologi yang saya buat. Setelah itu kita beri perintah pada router pertama dengan perintah
router enable config conf t lalu in S2O, lalu kita beri IP-nya, lalu no shutdown, lalu exit, kita beri in FA lagi, kita no IP-nya, lalu no shutdown, setelah itu exit ya, lalu kita beri perintah pada router satunya, kita beri sama perintahnya, hanya berbeda dengan IP-nya saja, enable conf t in S2 per 0 IP add no shutdown exit, kita beri lagi, hanya berbeda IP-nya. Setelah itu kita pada tahap routing statik, kita buka lagi, lalu kita beri perintah yang ini, IP root 192.168.3.0 255.255.255.0, ini adalah net masknya 192.168.1.2. IP root adalah perintah untuk routing statik. 192.168.3.0 adalah IP network dari router 1, dan 255.255.255.0 adalah net masknya. Lalu yang kita beri perintah yang sama pada router sebelahnya, IP root 192.168.2.0 spasi 255.255.255.0 192.168.1.1. Ya, setelah itu sudah routing telah selesai. Setelah itu kita bisa ceknya untuk melihat dengan mengirimkan pesan. Dengan kita cek, ya, kita bisa lihat successful. Ya, successful semua, berarti proses routing telah berhasil. Yaitu saja penjelasan dari nomor 4.